Nah, pasien saya kali ini seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Kurang lebihnya sekitar kelas 3 SMP lah ya, dibawa datang oleh orang tuanya. Keluhannya katanya udah gak haid nih, mengakunya sejak 3 bulan. Karena ibunya paksa-paksa untuk periksa dan gak mau, akhirnya ibu curiga dong. Jadi ibunya putuskan untuk hari ini harus datang ke rumah sakit untuk periksa kandungannya. Minta di USG karena ibunya juga curiga takutnya anaknya hamil, tapi mengakunya baru 3 bulan nih gak haid. Dan keluhan utamanya juga selain itu adalah pasiennya ngerasa banyak banget kelainan kulit, ruam-ruam di seluruh tubuhnya ya. Kadang gatel, kadang gak gatel, tapi seluruh tubuh dari mulai perut, kaki, telapak tangan, ruam-ruam. Nah, setelah kita lihat, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan USG, ternyata hamil sudah 30 minggu. Nih, hamil pertama di umur 15 tahun kelas 3 SMP dengan umur kehamilan sudah 30 minggu. Ibunya nggak tahu. Saya tanya, apa ibu tinggal serumah sama anak ibu? Enggak dok, saya nggak tinggal serumah. Kebetulan sekolahnya menginap. Jadi pulang hanya seminggu sekali. Tapi setiap seminggu pulang ya saya tidak merasakan perbedaan. Baru karena saya lihat kalau dia sudah beberapa bulan tidak haid, saya tanya, katanya 3 bulan nggak haidnya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pemeriksaan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita sudah mendiagnosis pasiennya hamil dengan umur kehamilan 30 minggu, tanda-tanda ciri-ciri yang menampakkan dirinya ruam-ruam atau kelainan kulit itu, saya lihat kok khas banget mirip dengan sifilis. Saya lakukan pemeriksaan triple eliminasi, sifilis, HBsAg, HIV, dan benar hasilnya adalah sifilis reaktif. Sifilis dibagi beberapa tahapan, dari mulai primer, sekunder, laten, sampai tersier. Nah, kalau ruam-ruam kulit ya, baik di perut, bisa juga di punggung, di telapak tangan, di kaki, itu masuknya sekunder ya. Biasanya kurang lebih infeksinya terjadi dari mulai beberapa hari sampai bisa 2-3 bulan ya, pasca terpapar sifilis ini ya. Kalau stadium 1 biasanya cuma luka-luka, bisa di mulutnya, bisa di luka-luka di vaginanya atau di kelaminnya ya. Kalau laten biasanya nggak ada gejala. Tersier atau yang akhir itu yang paling parah, bisa kena ke paru-paru dan lain-lain ya. Jadi makanya sifilis harus diobati ya, karena sifilis itu adalah infeksi yang terjadi karena bakteri Treponema pallidum. Yang paling takutkan apa? Bisa kerusakan sampai ke saraf-saraf otot, dan tentunya juga ibunya bisa terancam nyawanya. Dan gak cuma itu, bayinya juga bisa infeksi sampai perkembangannya terganggu kalau tidak mendapatkan terapi yang optimal dari injeksi benzathine penicillin 2,4 juta unit 3 kali, 1 kali per minggu disuntikan secara intramuskular atau di bokong. Habis itu kita cek ulang titernya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, harus ada pendidikan seks sejak dini dari orang tua. Saya nggak bosan-bosan bilang gitu, karena ibu ini datang setelah tahu anaknya hamil 7 bulan. Ibunya bilang, waduh dok, saya pikir baru 3 bulan. Kalau baru 3 bulan, saya mau minta aborsi. Saya mau minta aborsi. Hati-hati loh ya, kalau pasien atau keluarga sudah ngomong ke dokter, hati-hati. Saya mau minta aborsi. Aborsi ya, tindakan mengeluarkan jaringan atau hasil konsepsi ya, dengan tidak ada indikasi medis ya. Permintaan pasien itu bisa ada hukum pidananya, baik yang melakukan maupun yang minta. Jadi jangan sembarangan minta aborsi ya. Kita menghargai kehidupan dari mulai 0 hari kehidupan sampai kelahiran, bahkan sampai 1000 hari pertama diperjuangkan untuk ASI yang berkualitas demi mencegah stunting di masa yang akan datang. Jadi nggak ada ceritanya aborsi tanpa indikasi medis, kecuali tidak ada perkembangan bayi atau bayinya meninggal dalam rahim atau ada perdarahan. Yang jelas, hati-hati dengan permintaan aborsi atau abortus provocatus. Ini kriminal namanya kalau dilakukan, dan yang akan terancam nggak cuma yang melakukan tindakan, tapi juga pasiennya. Jadi intinya kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Bersyukur, memohon kepada Tuhan ampunan, memperbaiki diri, menjaga kehamilannya agar tidak melakukan dosa dan kesalahan berkali-kali ya. Kalau memang bisa nanti menikah di waktu yang tepat, ya alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentunya tidak melakukan aktivitas seksual yang tidak aman. Kembali ke jalan yang lurus setelah melahirkan, nanti kembali ke bangku sekolah ya. Kejar cita-cita tinggi langit, bahagiakan orang tua, baru menikah di waktu yang tepat, dan jaga titipan dari Tuhan sebagai pembelajaran yang luar biasa. Oke, hati-hati, infeksi menular seksual banyak banget terjadi, sering banget pada pasien-pasien saya yang di bawah umur semua, belum menikah, ganti-ganti pasangan. Dan saya tanya, pacarnya ini apakah anak SMP juga? Katanya enggak, SMA. Sudah berapa tahun pacaran? Sejak kelas 1 SMP. Jadi orang tua waspada pada anak-anak. Anak-anak, perempuan, laki-laki harus tahu diri. Kalau sudah siap melakukan hubungan seksual yang gak aman, apa ancamannya? Ancamannya adalah infeksi menular seksual.
Gak cuma itu, bisa HIV, dan perempuan ini semakin dini hamil, semakin dini kena infeksi menular seksual, semakin nanti akan bisa kena resiko tinggi untuk kena kanker serviks di masa yang akan datang. Jangan lupa kembali lagi, anak-anak Anda 9-12 tahun, 5-6 SD, vaksinkan HPV gratis dari mulai kelas 5-6 SD atau 9-12 tahun program nasional pemerintah. Yang di luar itu gak apa-apa, bayar sendiri walaupun memperjuangkan dana yang luar biasa, tapi HPV, human papillomavirus ya, banyak terjadi pada infeksi menular seksual, dan nantinya ke depannya kalau kita sudah vaksin HPV bisa melindungi dari virus HPV seumur hidup. Sekali suntiknya 3 dosis. Oke, Dokter Amin, dadah, love you all.